Makan sambal dengan kerupuk, minumnya air kelapa muda, meski hidup sedang terpuruk, bukan alasan untuk berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau, masak-masak lagi pakai pesan suara asli dan aku itu udah punya mic ya teman-teman, alhamdulillah. Nanti itu aku bakalan, perdana bikin video pakai mikrofon ya teman-teman. Jadi sebelum aku masak di sini aku mau ngerebus air dulu, biar nanti tuh sambil masak airnya juga bisa mateng gitu ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya untuk kalian itu yang suka dengan video-video aku yang misalnya menggunakan sound suara asli, boleh kalian kasih komentar kalian biar di next video aku tuh sering-sering bikin video yang ada sound suara aslinya. Pokoknya kalian simak aja video aku ini tuh dari awal sampai akhir ya teman-teman. Insya Allah video aku ini tuh walaupun videonya itu sound suara asli, durasinya durasi asli tapi tidak membosankan. Semoga ya. Nah, oke teman-teman, setelah tadi tuh aku ngerebus air, di sini aku tuh mau lanjut ya teman-teman buat beraktivitas masak-masak. Ini di atas tungku aku udah ngerebus ya, udah ngerebus jengkol di wajan gitu, bukan di wajan sih, di panci kecil. Dan sekarang tuh aku mau lanjut buat ngeblenderin bumbunya. Bumbunya tuh udah aku apa ya teman-teman, udah aku siapin dari tadi pagi ya. Aku tuh nyiapinnya dari pagi-pagi banget tadi, pokoknya pas santai itu aku ngupasin bawang, ngupasin kunyit, ngupasin jahe, kayak gitulah ya. Pokoknya semuanya itu aku kupasin gitu, biar pas siang itu tuh mau masak gitu ya udah enak gitu. Nah ini aku mau nyiapin bumbu-bumbunya dulu ya, aku mau blender. Oh ya teman-teman, sambil aku mau ngeblender ini, aku tuh akan jelasin juga ya kira-kira bumbunya itu apa-apa aja. Terus juga mungkin teman-teman itu bertanya-tanya kenapa suaraku kali ini tuh kenceng. Nah aku tuh udah ada mic ya teman-teman. Nah ini dia micnya. Ini aku tuh kemarin dikasih gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak sempat bikin video unboxingnya karena kemarin tuh aku udah bikin sih video unboxingnya. Cuman karena emang aku nggak ngerti apa cara nyobanya gitu segala macam, jadinya gagal gitu ya. Jadi aku tuh sibuk nyari-nyari video cara pemakaiannya segala macam itu di YouTube dan juga sambil teleponan, maksudnya sambil chattingan juga sama orang yang ngasih mic ini gitu ya. Jadinya aku tuh nggak sempat bikin video unboxingnya. Cuman insya Allah di next video gitu ya aku bakal usahain bikin video review tentang mic ini ya teman-teman. Dan kalian juga bisa kasih nih teman-teman pendapat kalian, gimana menurut kalian mic ini, apakah bikin suara aku itu jelas apa gimana? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini aku mau masak dulu nih teman-teman. Nah di sini aku mau blender dulu nih ya untuk bumbu-bumbunya. Nah yang pertama di sini ada jahe ya teman-teman. Ini ada jahe. Terus ada bawang putih. Aku pakai bawang putihnya itu 2 ya teman-teman. Ukurannya nggak terlalu besar sih. Terus di sini tuh ada kemiri juga. Kemirinya juga 2 butir, cuman nggak besar-besar ya teman-teman. Lanjut di sini ada kunyit juga, ini dia. Aku pakai kunyitnya itu juga 2 ya teman-teman. Nah ini cuman ukurannya kecil-kecil. Terus kalau untuk bawang merahnya, ini tuh disesuaikan aja sih dengan selera. Kalau aku sih sebenarnya nggak banyak ya untuk bawang putihnya, maksudnya bawang merahnya. Nah di sini aku mau pisahin dulu sedikit bawang merahnya, ini tuh nanti mau aku iris-iris gitu ya. Nah segitu aja. Nah ini langsung aku masukin untuk bawang merah, terus cabai rawit, cabai merah dan juga buah pala ya. Jadi aku pakai buah pala itu 1 butiran gitu lah teman-teman. Kan ada tuh ya di pasar 1 butiran. Kalau di sini harganya itu 1.000 gitu. Di sini aku masukin untuk buah palanya itu 1. Nah oke teman-teman, ini dia ya bumbunya. Aku bakalan blender, tapi di sini aku ngeblendernya itu pakai minyak ya. Nah sini aku kasih minyak. Ini tuh minyak bekas aja sih aku kasih karena kan juga cuma buat blender doang. Oke deh, aku mau blender dulu ya. Nah ini udah aku blender. Kalau untuk tingkat kehalusan itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, di sini aku tuh mau lanjut buat ngiris-ngirisin bawang yang aku pisahin tadi. Bawang merah ya.
Ayo, siapa nih di antara kalian yang kalau misalnya menunya itu jengkol, pasti makannya itu lahap? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku sih sekarang ini memang apa ya, kayak sama jengkol itu ya doyan kayak biasa lah ya teman-teman. Cuman aku tuh nggak yang ngoyo ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu ngoyo juga kan nggak baik ya. Makanya aku tuh kalau misalnya masak jengkol itu tuh nggak tiap hari gitu. Kadang itu ya 2 hari sekali, 3 hari sekali ya kayak gitulah. Nah ini jengkolnya semuanya aku langsung tumpahin aja ke dalam ulekan ini biar aku geprek gitu ya jengkolnya. Oke, ini udah beres buat aku geprek jengkolnya. Sini langsung lagi aku rendam gini ya. Dan aku cuci-cuci ya teman-teman, aku bilasin sedikit aja sih, karena kan ini tadi udah dicuci ya. Oke, udah beres. Nah teman-teman, ini aku udah panasin wajan sama minyak, tapi minyaknya itu sedikit aja ya, karena kan ini fungsinya cuman buat buat numis bumbu gitu ya, sedangkan bumbunya tadi kan udah di blender tuh menggunakan minyak, jadi minyaknya itu tuh perlunya sedikit aja. Ini tuh tadi pas aku naikin wajannya ke atas kompor dan juga ngasih minyak itu nggak kerikot dong ya, maklum lah ya teman-teman, kadang itu rada-rada terganggu gitu ya konsentrasinya. Nah oke, di sini aku mau tumis dulu ya bumbunya. Ini tuh minyaknya udah hampir matang sih, udah panas sih kayaknya. Nah di sini aku ambil sendok cabai dulu ya teman-teman tadi, karena ini tuh lengket ya bumbunya, jadi nggak mau turun sendiri. Jadi harus dipaksa nih teman-teman bumbunya turun ya. Oke, ini bumbunya semuanya udah masuk. Langsung aja diaduk-aduk. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Ceritanya itu tentang sendok cabai ya teman-teman. Ini tuh sendok cabai yang ini. Nah, aku tuh pernah ada kejadian lucu teman-teman tentang sendok cabai ini. Itu tuh pas aku sama mama mertua. Jadi, kalau di orang kampung sini bilangnya sendok cabai, itu bilangnya itu setia teman-teman. Jadi kan aku pikir setia itu ya setia gitu loh ya kan, ternyata setia itu ini sendok cabai ini gitu. Jadi pas disuruh sama mama mertua aku tuh ngambil setia, aku tuh bingung dong alias pusing. Aku tuh mikir gitu ya, apa sih itu setia, disuruh ngambil apa gitu ya. Akhirnya mama mertua aku tuh ketawa-ketawa dan dia bilang itu sendok cabai. Disitulah aku tuh baru ngerti ya teman-teman. Oke, di sini bumbunya itu udah mulai tercampur dengan minyaknya sih teman-teman. Belum matang sih ya, cuma nggak apa-apa. Di sini aku mau masukin aja bumbu aromatiknya. Ini ada 2 lembar daun salam, jangan lupa disobek gitu ya untuk daun salamnya. Terus juga ada 2 lembar daun jeruk, disobek juga biar aromanya itu keluar. Dan juga di sini aku masukin serehnya. Ini tuh sebenarnya enak juga ditambahin lengkuas geprek ya teman-teman. Cuman karena aku nggak ada, ya aku nggak masukin gitu ya. Sebenarnya sih di luar ada teman-teman, cuman barokahullah aku lagi mager buat ngambilnya, jadi udahlah nggak apa-apa pakai ini aja. Dan di sini juga aku tuh mau tambahin sedikit ketumbar, setengah sendok teh aja, sedikit aja ya, bisa ditakar-takar sih. Dan juga merica bubuk ya. Oke, diaduk-aduk sampai bumbunya itu harum dan matang. Nah ini berbumbunya itu matangnya itu bagus, aku kecilin sedikit ya apinya. Ini tuh nggak lama ya teman-teman matangnya. Ini aja tuh udah mulai harum, harum banget pokoknya. Nah di sini aku mau cicil buat bersih-bersih nih untuk di area sini biar nggak berantakan ya. Karena kalau misalnya kita masak-masak terus juga nggak disambi sama yang lain, kapan beresnya gitu. Jadi aku tuh seneng kalau misalnya masak tuh disambi-sambi juga ke yang lain-lainnya biar lebih cepat beresnya. Oke, aku simpan dulu ke kamar mandi. Nah, kalau gini kan udah kelihatan lega nih ya untuk si
apa namanya, untuk si mejanya. Aduh teman-teman, aku tuh lupa dong masukin irisan bawang merah. Harusnya itu tadi ditumis dulu baru masukin bumbu. Tapi oke, nggak apa-apa, kita masukin aja sekarang. Nah, ini aku masukin aja ya. Karena kan ini bumbunya itu nanti dimasak lagi ya. Jadi bawang merahnya itu bakalan tetap matang. Masya Allah ya teman-teman. Padahal ya aku tuh pengennya tadi tuh ditumis dulu untuk si bawang merahnya ini yang diiris-iris. Tapi apalah daya dan upaya. Udah lupa gitu ya. Ibarat nasi udah jadi bubur. Dan ini tuh ibarat cabai udah jadi sambal ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa masukinnya kayak gini aja, diaduk-aduk. Pokoknya di sini diaduk-aduk aja sebentar gitu ya, nggak perlu yang terlalu gimana-gimana sih ngaduknya. Kita tunggu sampai dia itu udah ngeluarin minyak ya. Pokoknya kalau mau bikin semur jengkol itu tuh yang intinya itu tuh di bumbunya nih ya teman-teman. Kalau misalnya bumbunya ini tuh masaknya itu bagus, masaknya itu sempurna, maka rasanya itu bakalan mantep banget. Nah, alhamdulillah ini bumbunya udah mateng, harum banget, masya Allah. Di bawahnya itu pengen langsung disantap, dimakan gitu ya. Nah, ini langsung aku masukin jengkolnya. Jengkolnya ini tuh empuk ya teman-teman, karena memang tadi sebelum aku masak ya, ini kan aku masaknya itu tuh siang hari ya teman-teman, habis zuhur gitu ini aku masaknya. Jadi tadi pagi-pagi banget ya pas bangun tidur gitu aku nyuci gitu ya, sambil nyuci itu aku juga ngebelah-belahin jengkol dan sekalian aku rendam gitu jengkolnya. Nah tadi juga aku tuh ngerebus jengkolnya juga lumayan lama kan, jadi itu bener-bener empuk. Pokoknya buat kalian tuh yang memasak jengkol itu tuh bisa kalian rendam dulu semalaman gitu jengkolnya, aku jamin empuk. Setua apapun jengkol itu ya teman-teman pasti dia itu bakalan empuk banget. Dan kalau pas misalnya mau kalian gulai, kalian semur kayak gini tuh bisa juga ketika kalian ngerebusnya itu kalian tambahin daun salam, pasti rasanya itu jauh lebih endul. Nah ini udah kecampur ya teman-teman untuk si bumbu dan jengkolnya. Sini aku tambahin air. Aku nggak pakai santan ya teman-teman, aku cuma pakai air doang karena kebetulan stok santan itu lagi nggak ada. Jadi di sini aku pakainya itu air aja. Dan sini aku mau tambahin garam pastinya ya. Garamnya kalau untuk bumbu-bumbu ini sih kalian tuh bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Pokoknya kalau aku di sini tuh kasih garam, kasih micin, dan aku juga kasih roiko. Tapi kalau micinnya tuh sedikit aja sih teman-teman. Rasanya tuh kalau masak tanpa micin kayaknya ada yang kurang gitu ya. Tapi aku nggak banyak-banyak ya, ngasih itu sedikit aja. Dan di sini aku kasih kaldu bubuk. Aku pakainya itu yang roiko rasa ayam. Dan di sini aku aduk-aduk lagi. Masya Allah ya teman-teman, rasanya itu masih kayak nggak nyangka gitu ya aku tuh bisa punya mic itu kayak bener-bener lebih enak gitu ya pas aku lagi masak kayak gini. Jadi ngomong itu nggak perlu teriak-teriak, ngomong yang slow aja rasanya tuh kayak kedengarannya itu udah besar gitu ya. Tapi kalau misalnya biasanya tuh kayak aku tuh harus teriak gitu ya biar kedengaran jelas di handphone gitu. Kalau sekarang tuh agak lebih santai gitu teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget, terima kasih untuk orang baik di luar sana yang udah ngirimin aku mic ini. Dia tuh ngirimin aku mic ini karena pas waktu itu pertama kali aku bikin video yang aku masak pakai full suara asli itu lah teman-teman. Nah dia tuh nonton gitu ya, setelah dia nonton langsung ngejapri aku. Dia bilang itu mau beliin aku mic, katanya tuh seneng ngeliatin video aku tuh yang ngomong langsung, katanya kayak berasa apa ya, kayak berasa apa sih namanya, kayak lebih seru gitu katanya dengernya gitu ya. Makanya dia tuh bilang langsung nawarin aku mau mikrofon apa gimana gitu ya. Jadi dia bilang mau dikirimin ke aku, masya Allah banget ya. Alhamdulillah banget pokoknya kalau misalnya kita itu baik sama orang, insya Allah kita juga bakalan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Insya Allah ya teman-teman di next video deh ya, nanti aku bakal bikinin video sedikit gitu ya untuk nge-review mic ini bagus atau gimana, atau mungkin aku juga bakalan coba-coba cari tahu untuk harganya, terus juga pokoknya segala macam yang aku tahu lah nanti bakal aku coba jelasin ke kalian. Cuman nanti deh ya teman-teman, aku tuh masih kepikiran banget teman-teman, kenapa lah kemarin tuh ya pas aku unboxing itu tuh aku berusaha untuk ngidupin mic-nya teman-teman, tapi tuh nggak bisa-bisa, ternyata memang aku tuh nggak bisa gitu ya. Aku tuh ada yang nggak tahu gitu loh teman-teman pengaturannya gitu ya. Nah setelah dikasih tahu sama orang yang ngirimin mic ini, barulah aku tuh bisa nyalain mic-nya. Dan aku udah putus asa buat bikin video unboxing, dan video unboxingnya itu aku hapus karena aku tuh kesel gitu. Oke, balik lagi ke videonya. Nah ini ya si jengkolnya udah aku kasih juga kecap buat warnanya itu lebih cantik ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu mau kasih santan itu boleh-boleh banget ya. Cuman karena memang aku tuh nggak ada, aku pakai air aja. Keuntungannya pakai air ini ya teman-teman, dia tuh jadi lebih awet gitu loh. Kalau misalnya kita itu masak gitu ya, lebih awet dianya. Dan kalau rasanya sih menurut aku nggak beda jauh ya sama yang dikasih santan. Kayak di sini aku bakal tungguin dulu untuk si ini tuh mendidih ya. Nah ini tuh udah mulai mendidih ya untuk si jengkolnya.
aku aduk-aduk aja. Aku mau biarin dulu si airnya itu agak rada berkurang sedikit. Apinya di sini agak dikecilin juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini aku juga mau langsung nih masak lauknya buat anak-anak. Ini aku mau kasih minyak dulu buat numis. Oke. Nah, di sini langsung aku masukin untuk si bawang merahnya ya. Karena kan minyaknya itu sedikit ya teman-teman, jadi bentar doang itu minyaknya udah panas sih. Nah, ini untuk si bawangnya udah aku tumis ya. Masukin aja untuk si sosisnya juga nggak apa-apa, udah bisa lah ini. Nah, biarin dulu beberapa saat. Nah, ini tuh untuk sosisnya udah mulai mateng ya. Aku masukin aja telurnya. Kerak telur, kulit bawang itu tuh aku nggak buang ya teman-teman. Pokoknya kalau kulit bawang merah, kulit telur, kulit bawang putih itu tuh aku pisahin gitu ya, maksudnya kalau di dalam kresek itu ada 2 kresek, satunya itu kresek buat tempat kulit telur, satunya itu kresek buat kulit bawang teman-teman. Jadi itu nanti buat dipakai sama pak suami gitu, buat nyiram cabai gitu loh teman-teman. Nah, di sini langsung aku kasih garam secukupnya aja, dan juga aku kasih Royco. Berhubung ini buat anak-anak, aku nggak kasih micin ya teman-teman, aku kasihnya Royco aja. Udah, lanjut dikasih sedikit merica bubuk. Tadi itu aku pengen ngasih irisan cabai merah gitu ya, tapi aku kelupaan. Dan sekarang tuh udah mager gitu yang ngambilnya, ya udahlah biarin aja. Dan sini aku kasih sedikit kecap. Wow, ini tuh harum banget ya teman-teman. Oke, biar lebih nikmat sih sebenarnya bisa juga ditambahin daun bawang atau daun seledri gitu ya. Tapi ini tuh buat anak-anak juga udah cukup ya teman-teman. Nah ini ya. Oke, ini udah beres, sudah matang. Pokoknya di sini langsung aku matiin aja apinya ya, karena kalau masak yang kayak gini tuh nggak perlu yang terlalu lama ya teman-teman. Nah ini udah mateng. Kita balik ke jengkolnya lagi. Nah teman-teman, ini menurut aku sudah mateng ya. Nah ini tuh Masya Allah, ini tuh harum banget. Kalau untuk rasa itu bisa dikoreksi sendiri ya. Wow, Masya Allah. Oke, di sini aku mau salin aja ya, ini ke dalam wadah sedikit. Biar nanti kalau misalnya mau makan, ngambilnya yang di dalam wadah ini. Karena kalau misalnya yang berkuah-kuah gini tuh nggak baik ya, sering-sering diaduk-aduk gitu. Jadi mendingan itu tuh disalin ke dalam wadah kayak gini. Duh, ini susah ngambil kuahnya, bentar. Aku ambil dulu yang ini ya, ini tuh lauk buat anak-anak ya teman-teman. Oke. Udah. Pinjam sendok yang tadi buat ngambilin ini kuahnya. Wow, mantep. Duh, sedep banget sih ini. Dan ini kan ada daun salam sama serai juga, daun jeruk ya. Ini aku pisahin dulu. Takutnya nanti tuh malah kemakan lagi kan. Pisahin dulu deh. Oke, ini daun salam udah, daun jeruk. Mana ya lagi satu lagi. Nah, ini dia. Oke, nah ini udah beres. Nah, ini dia ya teman-teman untuk menu kami hari ini. Ada semur jengkol, terus itu ada orak-arik telur, aku kasih sosis buat lauknya anak-anak. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Alhamdulillah aku udah beres buat masak. Alhamdulillah ya teman-teman, masak 2 menu yang super simple. Terima kasih udah ngikutin aktivitas aku, walaupun durasinya itu rada panjang ya. Aku minta maaf banget karena memang ini kan videonya itu pakai sensor asli, otomatis juga kegiatannya juga kan nggak bisa dicepet-cepetin gitu ya. Jadi aku harap kalian masih bisa menikmati video aku ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, berikan komentar kalian di kolom komentar apakah kalian suka dengan videoku seperti ini, dan apakah kalian itu suka kalau misalnya kegiatan-kegiatan aku lainnya itu tuh aku bikin itu sensor asli, atau mungkin di bagian part masak-masak aja kali ya biar kayak lebih enak gitu. Kalau misalnya di kegiatan beberes itu kan kurang enak ya kalau misalnya dibikin sensor asli. Tapi kalian tuh bagaimanapun pendapat kalian boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.